my group. My name is Angel Pujiya. My name is Andara Maulida Putri. My name is Nasfa Syarafina Safira. My name is Arnita Sintayaning. My name is Eta Wijaningrum. My name is Sivanati Aprisya. We will explain the Battle of Surabaya. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran itu merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu menjadi salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Terjadinya pertempuran Surabaya tidak terbelakangi dengan adanya kedatangan pasukan suku pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam AFNI. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya tepatnya di Tanjung Perak dipimpin oleh jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Auber Wetesoutmeni yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan awal kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu yang menyebar selebar yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerah senjata yang mereka miliki kepada pihak mereka. Adanya perintah pasukan sekutu tersebut membuat masyarakat setempat di Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal ini pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan terhadap dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Lagi pertempuran Surabaya. Jauh sebelum terjadinya pertempuran Surabaya, sempat terjadi insiden Hotel Yamato. Dalam insiden itu, arek-arek Surabaya menggeruduk Hotel Yamato dan menurunkan bendera merah putih biru milik Belanda, merobek warna biru sehingga menyisakan kain merah dan putihnya saja. Selain karena Belanda dinilai melakukan tindakan provokatif, yaitu mengibarkan bendera merah putih biru di hotel tersebut, insiden Hotel Yamato juga dipengaruhi gagalnya perundingan antara Residen Surabaya Sudirman dan WVC Bukman untuk menunda Belanda tersebut. Di sisi lain, kekalahan Jepang membuat pasukan mereka harus meninggalkan tanah air dan menyerahkan senjata. Pada tanggal 3 Oktober 1945, Laksamana Madya Shibata Yaijiro di Surabaya memberikan senjata kepada rakyat Indonesia yang akan bertanggung jawab untuk menyerahkan senjata-senjata itu kepada pihak sekutu. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yaitu Brigade 49 di bawah komando Brigjen Malabi tiba di Surabaya menggunakan kapal perang Eliza Thompson. Namun gerakan pasukan sekutu menyimpang dari tujuan awal yaitu melucuti senjata Jepang, mengevakuasi tawanan dan menjaga ketertiban. Pada 27 Oktober 1945, tentara sekutu justru menyerbu penjara di Surabaya untuk membebaskan perwira-perwira sekutu dan pegawai RAPWI. Hanya itu, pasukan sekutu dengan cepat menduduki tempat-tempat seperti lapangan terbang, kantor pos radio Surabaya, gedung internasional, pusat kereta api, pusat otomobil, dan lain-lain, dengan maksud untuk menduduki seluruh kota Surabaya. Dari peristiwa ini, pasukan sekutu diduga ditunggangi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, yaitu sipil Belanda yang menyusup untuk memulihkan kembali kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Hal ini lantaran pihak sekutu kemudian menjatuhkan selebaran yang isinya memerintahkan rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan perang milik Jepang dalam tempo 48 jam tanpa sepengetahuan Brigjen Malabi. Selanjutnya, Jenderal Hawthorne juga mengeluarkan ultimatum akan menghukum seberat-beratnya bagi yang tidak mematuhi perintah Inggris yang menyulut kemarahan rakyat. Pada tanggal 28 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya yang dipimpin Dr. Mustofa melawan pasukan sekutu.
Di hari yang sama, ketika tengah malam, Bung Tomo mengumandangkan semangat perlawan terhadap penjajah melalui radio pemberontakan terhadap sekutu yang menimbulkan suasana semangat revolusi ke seluruh kota. Hal ini membuat pada 29 Oktober 1945, para pemuda Surabaya melakukan perlawanan yang berhasil menguasai kembali objek vital yang sebelumnya diduduki sekutu. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Brigjen Malabi yang dikawal oleh Kapten Smith, Kapten Shaw, dan Letnan Laughlin tiba-tiba ditahan oleh sekelompok pemuda. Mayor Venugopal disebut melemparkan granat ke arah pemuda sehingga menyulut pertempuran yang menewaskan Brigjen Malabi. Meski penyebab tewasnya Brigjen Malabi saat itu belum dapat dipastikan, namun kejadian itu memicu kecaman Jenderal Christison selaku Komandan Angkatan Perang Indonesia di Perang Inggris. Kapten Shaw juga mengeluarkan ancaman balasan dengan seluruh kekuatan baik laut, darat, dan udara. Pada tanggal 9 November 1945, di bawah pimpinan Mayor Jenderal S. Manset, keluar ultimatum yang berisi beberapa poin, yaitu orang-orang Indonesia harus meletakkan bendera merah putih di atas tanah. Kedua, para pemuda harus menghadap dengan angkat tangan dan dituntut untuk bersedia menandatangani surat menyerah tanpa syarat. Lalu, wanita dan anak-anak harus meninggalkan kota sebelum jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pribumi diancam hukuman mati apabila masih membawa senjata setelah pukul 6 waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 November 1945. Jika ultimatum tidak dipenuhi, maka sekutu akan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Gubernur Suryo melalui radio pada pukul 23.00 malam mengumumkan penolakan terhadap ultimatum tersebut. Tak pelak pada tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, pecahlah pertempuran Surabaya. Pada pertempuran Surabaya, dari pihak Indonesia terdapat setidaknya 20.000 tentara serta 100.000 sukarelawan. Sementara pada pihak Inggris terdapat setidaknya 30.000 tentara yang juga dibantu dengan berbagai peralatan perang seperti tank, kapal perang, serta pesawat tempur. Pada pertempuran Surabaya, arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo yang mengumandangkan pidato berapi-api untuk membangkitkan semangat melawan dan mengusir penjajah dari negara Indonesia. Dalam pertempuran tersebut, pemuda berhasil mempertahankan Surabaya selama 3 minggu. Pertempuran Surabaya yang pertama terjadi di Tanjung Perak pada tanggal 10 November 1945. Berakhir di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1940. Pada 10 November 1945, pasukan sekutu menyerang kota Surabaya dan pejuang Indonesia tak gentar untuk menghadapinya. Senjata yang digunakan pejuang Indonesia salah satunya adalah bambu runcing. Tak sedikit pejuang Indonesia yang gugur pada saat itu mencapai 20.000 orang. Sedangkan pihak sekutu hilang 1.500 orang. Pertempuran berakhir pada 28 November 1945. Semangat pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan membuat Presiden Soekarno menetap 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Pertempuran Surabaya. Dampak negatif dari pertempuran Surabaya adalah jatuhnya korban sekitar 20.000 rakyat Surabaya yang sebagian besar adalah rakyat sipil. Selain itu, diperkirakan sebanyak 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Sementara dari pihak lawan, tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Dampak positifnya, semangat membara yang ditunjukkan rakyat Surabaya membuat Inggris merasa seperti di neraka. Walaupun pada akhirnya Surabaya tetap jatuh ke tangan sekutu, namun cara pandang bangsa Inggris dan Belanda terhadap para pejuang Indonesia benar-benar rubuh. Siaran radio pemberontakan Bung Tomo yang menjangkau hingga keluar Indonesia juga berhasil mendorong dunia internasional untuk menekan Belanda dan Inggris agar mengendurkan serangannya, bahkan mendatangkan berbagai
bagi rakyat Surabaya.